Perkenalkan, nama saya Nyaman Amrita Indraswari dengan NIM 2408561018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat dari soal UTS. Berikut merupakan penjelasan dari setiap soal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi soal 1. Solusi soal 1 ini merupakan program yang digunakan untuk mencatat data pendaftaran atlet cabang lari 100 meter serta menganalisis siapa saja atlet yang berpotensi untuk lolos kualifikasi berdasarkan waktu catatan larinya. Di sini pertama saya membuat kelas atlet, di mana kelas atlet ini berisi atribut. Atribut ini digunakan untuk menyimpan data atlet. Nah, di sini ada atribut nama untuk menyimpan nama dari atlet tersebut, lalu ada atribut asal klub untuk menyimpan asal klub atlet tersebut, lalu ada waktu catatan detik yang digunakan untuk menyimpan waktu tempuh atlet tersebut dalam satuan detik. Di sini kita menggunakan string untuk nama dan asal klub karena itu inputannya berupa karakter, sedangkan waktu catatan detik menggunakan double karena biasanya waktu lari itu berupa nilai desimal. Selanjutnya, selanjutnya ada konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi atribut saat kita membuat objek. Nah, di sini ada dis nama sama dengan nama. Kita menggunakan kata kunci dis di dalam konstruktor ini yang berfungsi untuk membedakan antara variabel milik objek dengan parameter yang dikirim. Jadi misalnya dis nama sama dengan nama, artinya nilai yang dikirim lewat parameter nama akan disimpan ke dalam atribut nama milik objek. Begitu pula juga dengan asal klub, nilai yang dikirim ke parameter akan disimpan ke dalam atribut asal klub milik objek. Waktu catatan detik yang dikirim lewat parameter waktu catatan detik akan disimpan ke dalam atribut waktu catatan detik milik objek. Selanjutnya ada kelas main. Kelas main di mana kelas main ini kita pertama membuat array berisi 5 objek atlet dengan data yang berbeda-beda. Array ini berfungsi untuk menampung beberapa atlet sekaligus sehingga memudahkan kita untuk mengakses dan memproses data. Di sini ada array-nya dimulai dari 0 sampai 4. Di sini dapat dilihat objeknya memiliki data yang berbeda-beda mulai dari nama, asal klub, dan juga waktu catatan detiknya. Setelah data tersebut dimasukkan, di sini juga ada perulangan for yang digunakan untuk menampilkan data atlet dengan waktu catatan detik kurang dari 10,5 detik. Di sini pertama kita akan menampilkan judul dari output, lalu ada for di mana integer i sama dengan 0, i ini akan menunjuk data yang ada dalam array pertama. Artinya, perulangan ini akan dimulai dari indeks ke 0 atau data pada posisi pertama. Ini perulangan ini untuk menelusuri data atlet tersebut. Dimulai dari daftar atlet pertama ini, yaitu Kanaya MDZ Runners 10,2. Nah, perulangan ini akan dilakukan selama jumlah data dalam array itu i ini atau data yang ditunjuk itu kurang dari jumlah data yang ada dalam array. Nah, selanjutnya ada if daftar atlet i waktu catatan detik kurang dari 10,5, artinya, nah, selama kita menelusuri
apabila kita menemukan waktu catatan detik atlet itu kurang dari 10,5, maka sistem akan menampilkan informasi atlet tersebut, mulai dari nama, asal klub, dan juga waktu. Lalu perulangan akan melanjutkan ke data atau ke data selanjutnya. Misalnya, dimulai dari perulangan 0 ini, perulangan pada data dimulai pada array pertama, data pada array pertama. Di sini ada mulai dari 0. Di sini ada kananya, asal klub MDZ Runners, waktu catatan detiknya 10,2. Nah, apakah waktu catatan detiknya kanaya kurang dari 10,2? Maksudnya apakah waktu catatan detik kanaya kurang dari 10,5? Nah, waktu catatan detik yang dibeli kanaya adalah 10,2. Sehingga kanaya ini kondisinya valid, sehingga nantinya pada output maka informasi kanaya ini akan ditampilkan. Lalu I++, kita pindah ke data selanjutnya. Ada Patricia, lalu dibandingkan waktu catatan detiknya, apakah waktu catatan Patricia ini kurang dari 10,5? Ternyata tidak, karena dia memiliki waktu catatan detik 10,7. Artinya, maka datanya dia tidak akan ditampilkan pada output. Selanjutnya, I++. Selanjutnya, data dari daftar atlet dari kedua, di mana dengan nama Angkara, lalu ditanyakan, lalu dibandingkan apakah waktu catatan detiknya Angkara ini lebih kecil daripada 10,5, dan ternyata iya, maka nanti data dari Angkara akan ditampilkan pada output. Begitu terus terjadi perulangannya, hingga perulangan ini akan berhenti ketika data yang ditunjuk pada indeks dalam array itu lebih besar atau sudah habis. Lebih besar dari data array atau data tersebut sudah habis. Kita dapat menjalankan programnya. Nah, dapat dilihat di sini seperti yang kita jelaskan tadi, karena memiliki waktu catatan detik kurang dari 10,5, maka data dari kanaya ditampilkan. Lalu Angkara juga memiliki waktu catatan kurang dari 10,5, maka data dari Angkara ditampilkan. Dilanjutkan dengan Sadewa dengan waktu 10,0 detik, lalu ada Bianca dengan waktu 10,4 detik. Baik, kita lanjut ke penjelasan untuk solusi soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini kita membuat program untuk mengelola inventaris dari gadget, di mana data produk tersebut harus dienkapsulasi untuk menjaga integritas dari data. Stok dan harga tidak boleh diakses secara langsung dari luar kelas. Nah, di sini pertama saya membuat kelas produk. Nah, di dalam kelas produk ini terdapat beberapa atribut untuk menyimpan data dari produk tersebut. Nah, atribut di sini dibuat privat agar data tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas. Nah, di sini ada beberapa atribut yang dimiliki produk. Ada ID produk untuk menyimpan ID atau kode unik dari produk tersebut. Ada nama untuk menyimpan nama dari produk tersebut. Ada harga untuk menyimpan harga dari produk tersebut, dan juga stok untuk menyimpan jumlah stok dari produk.
Nah, di sini ID produk dan juga nama menggunakan tipe data string karena berupa karakter, sedangkan harga menggunakan double karena biasanya harga memiliki nilai desimal, sedangkan stok menggunakan tipe data integer karena stok tidak pernah memiliki nilai desimal. Selanjutnya kita membuat konstruktor untuk menginisialisasi nilai awal atribut saat objek produk ini dibuat. Di sini seperti biasa kita menggunakan this untuk membedakan antara variabel milik objek dan juga parameter yang dikirim. Selanjutnya di sini ada getter. Nah, jadi kita kan membuat atribut ini bernilai privat agar data tersebut tidak dapat diubah secara langsung atau diakses secara langsung dari luar kelas. Lalu kita dapat mengakses dan mengubah data tersebut menggunakan apa? Itu kita dapat menggunakan metode getter dan juga metode setter. Nah, metode getter ini digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut dari luar kelas. Di sini kita ada getter untuk ID produk, ada getter untuk nama, dan juga getter untuk harga dan juga getter untuk stok. Nah, selain ada getter, di sini juga ada setter, di mana setter ini digunakan untuk mengubah suatu nilai. Nah, setter ini kita pada program hanya membuat setter untuk set harga, di mana kita dapat mengubah nilai harga dengan validasi agar harga tersebut tidak negatif. Nah, di sini ada public void. Kenapa menggunakan publik? Karena tadi pada harga kita sudah menggunakan private. Nah, public void agar kita dapat mengubah harga dari luar kelas produk ini. Sini ada double harga baru merupakan parameter dari metode ini. Di sini apabila harga baru yang dimasukkan nanti lebih besar sama dengan 0, maka harga lama atau harga yang dimasukkan pada awal akan diubah menjadi harga baru. Namun jika tidak, maka akan ditampilkan pesan harga baru tidak boleh negatif. Lalu selanjutnya ada metode untuk menambahkan stok, di mana ini akan memastikan jumlah stok yang tambahkan itu akan positif. Di sini kita juga menggunakan public void untuk menambahkan stok dengan parameter integer jumlah. Jadi kita akan memasukkan jumlah. Nanti kita akan masukkan jumlah stok yang ingin ditambahkan. Nah, apabila jumlah tersebut lebih besar daripada 0, maka stok awal dari data kita akan stok awal dari produk kita akan bertambah dan akan diberikan pesan bahwa stok berhasil ditambahkan sebanyak jumlah yang kita masukkan. Sedangkan jika tidak, maka akan ditampilkan peringatan di mana jumlah penambahan stok harus lebih daripada 0. Jadi kita juga tidak bisa menambahkan, kita tidak dapat memasukkan angka negatif untuk menambahkan. Lalu selanjutnya di sini ada metode. Metode ini metode untuk mengurangi stok. Ini tetap akan memastikan stok tersebut tercukupi dan juga stok tidak negatif. Di sini ada public void kurangi stok dengan parameter jumlah. Jumlah ini juga akan kita masukkan jumlah stok yang akan dikurangi. Nah, apabila jumlah stok yang dikurangi tersebut kurang sama dengan 0, maka akan diberikan peringatan jumlah pengurangan stok harus positif. Namun jika tidak, dan apabila jumlah stok yang ingin dikurangi lebih besar daripada stok saat ini, maka akan ditampilkan pesan stok tidak cukup untuk dikurangi sebanyak jumlah yang kita masukkan tadi. Lalu kondisi ketiga,
apabila stok tersebut jumlah stok yang dimasukkan tersebut lebih kecil daripada stok saat ini, maka stok tersebut akan dikurangi sebesar jumlah dan akan diberikan peringatan bahwa stok berhasil dikurangi sebanyak jumlah yang kita input. Selanjutnya ada metode untuk menampilkan informasi. Di sini kita menggunakan public void agar dapat diakses di luar kelas. Kita akan menampilkan informasi terkait ID produk, nama, harga, dan juga stok. Lanjut kita ke kelas main. Nah, pada kelas main ini pertama kita membuat objek. Di sini kita membuat objek produk 1. Produk 1 ini berupa Samsung ID produknya P001, nama produk Samsung Galaxy Z Flip 3 dengan harga 7.999.000 dan stoknya 18. Lalu di sini kita menampilkan informasi awal produk, lalu kita memanggil metode tampilkan info produk, tampilkan info dari produk 1. Lalu di sini kita juga melakukan pengurangan stok. Untuk stok yang pengurangan stok berhasil. Di sini kita mengurangi stok sebanyak 10, lalu kita memanggil metode tampilkan info. Lalu kita juga melakukan pengujian untuk mengurangi stok sebanyak 43, lalu kita akan menampilkan info. Lalu kita juga melakukan pengujian terhadap penambahan stok sebanyak 13, lalu kita memanggil metode tampilkan info. Selanjutnya juga kita melakukan pengujian untuk menambahkan stok dengan nilai negatif, lalu kita yaitu negatif 16. Lalu kita memanggil metode untuk menampilkan info, dan kita juga melakukan pengujian untuk mengubah harga baru dari harga lama, di mana harga baru kita set harga 7.499.000. Lalu kita akan menampilkan info untuk mengetahui apakah harga tersebut berhasil kita ubah, dan juga kita melakukan pengujian apabila harga baru yang kita set itu bernilai negatif, apakah itu bisa berubah. Lalu kita memanggil metode tampilkan info lagi. Baik, selanjutnya saya akan merunning program ini untuk mengetahui ujian yang berhasil dan tidak. Nah, di sini pertama dapat kita lihat pada program. Nah, kita menampilkan data informasi awal P001 untuk ID, nama Samsung Galaxy Z Flip 3, lalu harga 7.999.000 dan stok 18. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian pengurangan stok. Nah, stok ini pengurangan stok itu 10. Nah, kita di awal kita memiliki stok 18 dan kita mengurangi stok sebanyak 10. Sehingga pengurangan stok ini berhasil karena jumlah data yang kita inputkan atau tambah lebih kecil dibandingkan stok saat ini yang kita miliki. Sehingga akan ditampilkan info dengan perubahan stok, yaitu 8 buah atau 8 unit. Lalu kita melakukan pengujian untuk mengurangi stok. Nah, terakhir kita memiliki stok sebanyak 8. Lalu kita ingin mengurangi stok lagi sebanyak 43. Lalu kita memanggil metode tampilkan info. Nah, di sini dapat terlihat bahwa pengurangan stok tersebut gagal karena kita hanya memiliki 8 stok, sedangkan kita ingin mengurangi sebanyak 43 unit. Lalu kita juga melakukan pengujian tadi untuk metode menambahkan stok. Nah, ini kita memasukkan angka 13 untuk menambahkan stok. Maksudnya kita menambahkan stok sebanyak 13 unit. Nah, karena penambahan stok tersebut berupa nilai positif, maka
penambahan tersebut berhasil dan kita awalnya memiliki stok 8, stok tersebut akan bertambah pada metode tampilkan info selanjutnya, yaitu sebanyak 21 unit. Selanjutnya, kita mencoba menambahkan stok dengan penambahnya bernilai negatif, yaitu negatif 19, lalu kita memanggil metode tampilkan info. Nah, di sini penambahan stok akan gagal dan akan muncul peringatan jumlah penambahan stok harus lebih besar daripada 0. Maka infonya akan tetap dan tidak akan berubah. Dapat lihat seperti ini. Lalu selanjutnya ada pengujian untuk mengubah harga dari harga lama ke harga baru dapat dilihat pada data terakhir update kita, di mana data harga terakhir yaitu 7.699.000. Nah, kita akan mengubah ini harga menjadi set harga dengan 7.499.000. Lalu kita memanggil metode tampilkan info untuk melihat apakah harga tersebut berhasil diubah, dan ternyata harga tersebut berhasil diubah menjadi 7.499.000. Lalu kita mencoba untuk mengubah harga, namun dengan harga baru tersebut negatif, yaitu kita membuat set harga 7.299.000. Nah, kita memanggil metode tampilkan info untuk melihat apakah ada perubahan. Ternyata tidak ada perubahan dan kita diberikan peringatan harga baru tidak boleh negatif. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai solusi soal nomor 3, di mana soal nomor 3 ini merupakan program untuk melakukan simulasi terhadap sistem perhitungan tarif perjalanan pada sebuah perusahaan taksi online yang memiliki dua jenis kendaraan, yaitu kendaraan biasa dan juga mobil listrik. Program ini akan menerapkan konsep warisan atau inheritance dan juga polimorfisme, tepatnya pada metode overriding. Di sini pertama saya membuat kelas kendaraan, di mana kelas kendaraan ini memiliki dua atribut. Atribut tersebut terdiri dari plat nomor yang digunakan untuk menyimpan nomor plat kendaraan, lalu ada tarif dasar per km yang digunakan untuk menyimpan biaya dasar per kilometer. Kedua atribut ini dibuat privat agar data tidak dapat diubah secara langsung dan hanya dapat diubah melalui metode getter ataupun setter, dan hanya dapat diakses atau diubah melalui metode getter ataupun setter. Ini merupakan penerapan dari konsep enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, di sini ada konstruktor yang digunakan untuk menginisialisasi data saat objek kendaraan dibuat. Seperti biasa, kita menggunakan this untuk membedakan antara parameter dan juga variabel kelas. Selanjutnya, di sini ada getter, di mana getter ini digunakan untuk mengambil atau membaca nilai atribut dari luar kelas. Lalu ada getter tarif dasar per km, dan juga ada getter untuk plat nomor. Selanjutnya di sini ada metode untuk menghitung tarif, di mana metode ini dapat di-override oleh kelas turunan agar memiliki perhitungan yang berbeda. Untuk menghitung tarif ini, kita menerima parameter berupa jarak per km nantinya yang akan dimasukkan. Nah, hitung tarif ini kita dapat menghitung dengan mengalihkan tarif dasar per km dengan jarak per km. Selanjutnya, saya membuat kelas mobil listrik, di mana
kelas mobil listrik ini extend dari kelas kendaraan, yang artinya kelas mobil listrik akan mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas induk atau superkelas, yaitu kelas kendaraan. Mobil listrik ini merupakan kelas turunan dari kelas kendaraan. Di sini, mobil listrik memiliki atribut tambahan berupa diskon charge, di mana kita menginisialisasi nilainya berupa 0,10, yang artinya mendapat potongan sebesar 10% dari 10%. Selanjutnya, kita membuat konstruktor untuk memanggil konstruktor induk. Di sini kita menggunakan super untuk mendapatkan data plat nomor dan juga tarif dasar per kilometer. Di sini ada overriding metode hitung tarif dari kelas kendaraan. Nah, di sini untuk mobil listrik sendiri memiliki metode hitungnya sendiri, di mana pertama dia akan memanggil metode hitung tarif versi kelas induk, yaitu kelas induk. Ini kita labelkan sebagai tarif normal. Lalu akan diterapkan diskon sebanyak 10%, sehingga didapatkan tarif diskon di mana tarif normal dari kelas induk tersebut dikurangi dengan tarif normal dikali dengan diskon charge. Selanjutnya nilai tersebut akan dikembalikan ke dalam tarif diskon. Terakhir ada kelas main, di mana kita akan mengeksekusinya. Nah, di kelas main ini pertama kita akan membuat objek kendaraan biasa dengan plat nomor DK7890FCD dan tarif dasar per kilometernya yaitu 7.000. Lalu kita buat objek mobil listrik untuk subkelas atau kelas turunan, di mana plat nomornya DK7654ETG dengan tarifnya sama juga 7.000. Lalu kita memanggil metode untuk menghitung tarif masing-masing, tapi kita tetap mana tarif kendaraan biasa dan tarif mobil listrik. Di sini metodenya tetap hitung tarif jarak, walaupun metode yang diterapkan itu memiliki logika yang berbeda. Selanjutnya, kita akan menampilkan hasil perbandingan antara tarif kendaraan biasa dan juga mobil listrik. Kita juga di sini menginisialisasi jarak, di mana jarak yang kita gunakan yaitu 10 km. Baik, selanjutnya kita running program ini. Nah, berikut merupakan output dari program. Di sini kita ditampilkan perbandingan tarif kendaraan, lalu pertama ditampilkan jarak perjalanan, yaitu 10 km. Dan kita mendapatkan hasil tarif untuk kendaraan biasa, lalu ada plat nomornya, di mana tarif untuk kendaraan biasa didapatkan 70.000. Ini sesuai dengan perhitungan, di mana kita menghitung tarif kendaraan biasa dengan mengalihkan tarif dasar per kilometer, yaitu 7.000, dikalikan dengan jarak, yaitu 10 km, menghasilkan 70.000. Nah, untuk diskon mobil listrik, kita mendapatkan 10%, sehingga metode perhitungan ini akan berbeda dengan kendaraan biasa yang hanya mengalihkan tarif dasar per kilometer dengan jarak. Nah, perhitungannya ini seperti dijelaskan tadi, kita pertama manggil metode hitung, kita pertama manggil
metode hitung dari superkelas, yaitu tarif normal. Lalu kita menerapkan diskon 10%. Maaf, jadi pertama kita memanggil metode hitung dari superkelas untuk tarif normal, di mana tarif normal juga dihitung berdasarkan sifat hitung superkelas tadi, yaitu tarif dasar per kilometer dikali dengan jarak, yaitu sama karena datanya sama, yaitu tarif dasarnya 7.000 dan juga jaraknya 10 sehingga menghasilkan 70.000. Tapi lalu kita menerapkan diskon sebesar 10%. Nah, tarif normal 70.000 tadi kita kurangi dengan diskon 10% dari harga, yaitu 70.000 dikali dengan 10% mendapatkan 7.000, sehingga tarif normal dikurangi dengan 7.000, tarif normal 70.000 dikurangi dengan diskon yang didapatkan, yaitu 7.000 menghasilkan 63.000. Sehingga dapat terlihat jelas perbandingan tarif kendaraan dalam kode ini. Di sini dapat terlihat jelas juga program menerapkan konsep polimorfisme melalui konsep overriding, di mana kedua objek memiliki metode yang sama untuk menghitung, yaitu hitung tarif, namun perilakunya berbeda. Dapat lihat seperti penjelasan saya tadi, pada kendaraan biasa tidak menerapkan diskon, namun pada kendaraan listrik menerapkan diskon. Program ini juga menunjukkan inheritance, di mana memungkinkan kelas turunan mewarisi atribut. Dapat lihat pada mobil listrik ini, kita mewarisi atribut plat nomor dan juga tarif dasar per kilometer dari kelas induk kita, dan lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita tanpa mengubah struktur dasar program. Seperti kita menambahkan diskon charge. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi soal nomor 4. Nah, solusi soal nomor 4 ini saya membuat program untuk melakukan simulasi terhadap sistem perhitungan biaya dalam sebuah manajemen proyek yang membutuhkan kalkulator biaya yang fleksibel dan juga efisien. Program ini akan menerapkan konsep overloading, overriding, inheritance, dan juga polimorfisme. Lalu pertama, saya membuat kelas, yaitu kelas kalkulator biaya. Kelas kalkulator biaya ini merupakan kelas induk. Di kelas kalkulator biaya ini terdapat atribut berupa biaya administrasi. Biaya administrasi ini diinisialisasi sebesar 50.00. Atribut ini dibuat privat agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Lalu untuk mengakses atau melihat ataupun mengambil nilai biaya administrasi ini, kita di sini dibuat getter, yaitu get biaya administrasi untuk mengakses biaya atau nilai tetap dari biaya administrasi tersebut. Selanjutnya ada metode overloading. Sini ada dua metode overloading. Yang pertama, metode overloading untuk menghitung biaya tenaga kerja saja. Di sini metode ini bersifat publik dan sehingga dapat diakses dari luar kelas. Metode overloading ini ada metode hitung, di mana ini menerima parameter berupa jam kerja dan juga tarif per jam. Metode overloading satu ini dihitung dengan mengalihkan jam kerja dengan tarif per jam. Lalu ada metode ini disebut metode overloading karena walaupun metode 2 juga
menerapkan menggunakan nama hitung atau metode hitung, tapi metode ini memiliki parameter yang berbeda. Dapat dilihat di sini. Untuk metode overloading ini, untuk metode yang kedua, menghitung biaya tenaga kerja ditambah dengan biaya material. Sama seperti metode overloading 1 menggunakan publik. Lalu parameternya untuk metode overloading 1 hanya ada jam kerja dan tarif per jam, sedangkan untuk metode hitung di overloading 2 memiliki parameter berupa jam kerja, tarif per jam sedangkan di metode uploading hitung ini yang kedua memiliki parameter jam kerja, tarif per jam, dan juga biaya material. Sehingga untuk menghitung di metode uploading ini dihitung dengan mengalihkan jam kerja dikali tarif per jam atau biaya tenaga kerja tadi di metode uploading 1 ditambahkan dengan biaya material. Biaya material ini akan didapatkan dari input atau data yang ditambahkan dari di classmain. Selanjutnya saya membuat kelas kalkulator premium, di mana kelas ini merupakan kelas turunan dari kalkulator biaya atau subkelas, dan dia mengextend, yang artinya dapat mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kalkulator biaya. Di sini dilakukan overriding terhadap metode hitung untuk melakukan perhitungan dengan menambahkan biaya administrasi. Dalam kalkulator premium ini, metode hitung tetap menggunakan publik karena sehingga dapat dipanggil di luar kelas. Lalu parameternya berupa jam kerja dan juga tarif per jam sesuai dengan metode hitung pertama yang ada dalam kalkulator biaya, karena dia mengoverride metode hitung yang ada dalam kelas induk. Lalu cara kerja metode ini pertama akan dipanggil metode hitung yang pertama akan dipanggil metode hitung yang ada dalam kelas kalkulator biaya untuk menghitung biaya tenaga kerja dengan parameter jam kerja dan juga tarif per jam. Lalu biaya tenaga kerja total biaya didapatkan dengan menambahkan biaya tenaga kerja tersebut dengan biaya administrasi yang diakses melalui getter biaya administrasi. Lalu akan dikembalikan pada nilai total biaya. Selanjutnya ada kelas main, di mana kelas main ini digunakan untuk mengeksekusi program tersebut. Di sini pertama pada kelas main kita membuat objek dari kelas kalkulator biaya. Lalu kita melakukan pemanggilan terhadap metode hitung overloading. Pertama dengan dua parameter, yaitu jam kerja dan tarif per jam. Lalu kita melakukan pemanggilan metode hitung untuk overloading kedua dengan 3 parameter, yaitu jam kerja, tarif per jam, dan juga biaya material. Selanjutnya kita akan menampilkan perbandingan tentunya kita akan menampilkan hasil dari kalkulator biaya biasa. Yang pertama menampilkan hasil dari metode hitung
overloading pertama dengan 2 parameter dan yang kedua menampilkan hasil hitung metode overloading kedua dengan 3 parameter. Selanjutnya ada demonstrasi untuk overriding dan juga polimorfisme, di mana sini dibuat objek untuk kalkulator premium, lalu dipanggil metode hitung, namun yang dijalankan bukan versi override dari lalu dipanggil metode hitung untuk kalkulator premium, namun yang dijalankan bukan metode hitung yang ada di kalkulator biaya biasa, tapi menggunakan metode hitung yang ada dalam kalkulator premium yang sudah di override dan juga sudah disesuaikan. Selanjutnya ditampilkan hasil dari perhitungan kalkulator premium. Selanjutnya akan di running. Nah, di sini dapat terlihat jelas hasil perhitungan kalkulator biaya biasa antara metode overloading 1 2 parameter dan juga metode overloading. Di sini ditampilkan hasil dari perhitungan kalkulator biaya biasa antara metode overloading 1 dengan 2 parameter dan juga metode overloading 2 dengan 3 parameter. Dapat dilihat hasil untuk biaya tenaga kerja untuk metode overloading 1 dengan 2 parameter yaitu 630.000. Ini didapatkan dari dimana jam kerja dikalikan dengan tarif per jam yaitu 90.000. Jam kerjanya 7, sedangkan tarif per jamnya 90.000 sehingga menghasilkan 630.000. Lalu untuk metode overloading 2 menggunakan 3 parameter, di mana ini dihitung dengan mengalihkan sama seperti metode overloading 1, mengalihkan jam kerja yaitu 7 dikalikan dengan tarif per jam yaitu 90.000, mendapat hasil 63.000. Lalu ditambahkan dengan biaya material, di sini diinputkan biaya material yaitu 55.000 sehingga menghasilkan 685.000. Selanjutnya, untuk kalkulator premium yang menerapkan polimorfisme overriding, di sini kalkulator premium ini dihitung dengan pertama metode hitung dari kelas super di override metode hitung kelas induk di override dengan menggunakan super, di mana metode yang di override itu metode overloading 1 yang memiliki 2 parameter. Itu dijadikan sebagai biaya tenaga kerja, lalu ditambahkan dengan nilai tetap dari biaya administrasi yang diakses menggunakan Getter, di mana jam kerja yang di mana metode hitung yang ada dalam kelas induk yang di override itu mengalihkan jam kerja dan tarif per jam. Nah, di sini sama, yaitu jam kerjanya 7 dan tarif per jamnya 90.000 sehingga menghasilkan 630.000. Karena kalkulator premium ini memiliki metode hitung tersendiri, di mana menambahkan biaya tenaga kerja dengan administrasi sehingga 630.000 itu ditambahkan dengan biaya administrasi yaitu 50 rupiah sehingga menghasilkan 630.050 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi soal nomor 5.
Solusi soal berlima ini merupakan program yang dibuat untuk melakukan simulasi sistem logistik untuk berbagai jenis barang dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Program ini menggunakan konsep kelas abstrak, inheritance atau pewarisan, interface, dan juga polimorfisme untuk menunjukkan bagaimana sistem logistik dapat menghitung biaya pengiriman dan juga melakukan pelacakan atau tracking terhadap barang tertentu. Nah, langkah pertama ini saya membuat kelas barang logistik. Kelas ini bertipe abstrak. Nah, dalam kelas ini terdapat atribut, yaitu ID barang untuk menyimpan kode unik barang tersebut, dan berat kilogram untuk menyimpan berat barang tersebut dalam satuan kilogram. Lalu kedua atribut ini bersifat protected, yang artinya hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan juga hanya oleh kelas turunannya. Hal ini bertujuan untuk melindungi data, tetapi tetap memungkinkan kelas turunan untuk memanfaatkan nilai atau atribut tanpa menggunakan metode getter ataupun setter. Nah, dalam kelas ini juga terdapat konstruktor untuk menginisialisasi atribut saat atribut tersebut dibuat. Seperti biasa, di sini ada this ID barang dan juga this berat kilogram. Selanjutnya ada metode abstrak untuk menghitung biaya pengiriman. Di mana metode abstrak ini menjadi kontrak, di mana setiap kelas turunan harus mengimplementasikan metode hitung biaya pengiriman ini sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kelas barang logistik ini bersifat abstrak karena kelas ini tidak bisa dibuat objek secara langsung, melainkan harus diturunkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada interface tracking, di mana di interface ini terdapat dua metode. Yang pertama, update status untuk memperbarui status perjalanan barang. Lalu ada get riwayat status untuk menampilkan seluruh riwayat status pengiriman. Interface ini berfungsi sebagai kontrak perilaku, di mana artinya setiap kelas yang mengimplementasikan harus menyediakan cara kerja untuk kedua metode tersebut. Selanjutnya di sini ada kelas dokumen penting. Kelas dokumen penting ini merupakan kelas turunan dari kelas barang logistik. Di sini ada extend yang artinya dokumen penting mewarisi semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas barang logistik, dan juga mengimplementasikan tracking, di mana artinya kelas ini tidak hanya menghitung biaya pengiriman, tetapi juga melacak status pengiriman barang. Di sini, dalam kelas ini terdapat atribut tambahan berupa riwayat status. Selanjutnya ada konstruktor untuk memanggil konstruktor dari kelas induk dengan menggunakan super, yaitu ID barang dan berat barang. Selanjutnya, di sini ada konstruktor untuk memanggil konstruktor dari kelas induk untuk menginisialisasi nilai atribut. Lalu kita mengimplementasikan metode abstrak, yaitu metode abstrak hitung, di mana metode ini di-override dari kelas
hitung dari kelas induk, di mana metode hitung biaya pengiriman ini dioperate dari kelas induk, tapi memiliki logika atau pengeksekusian yang khusus. Nah, metode dalam kelas dokumen penting ini, hitung biaya pengiriman dilakukan dengan mengalihkan berat kilogram dikali dengan 20. Selanjutnya, di sini ada implementasi dari metode interface tracking. Di sini ada update status barang yang dioperate dari kelas tracking. Parameternya yaitu status baru, di sini di mana kita dapat menambahkan status baru sehingga status lama sehingga sehingga yang awalnya tidak ada status berubah menjadi status baru sesuai dengan yang ditambahkan. Ini akan disimpan dalam riwayat status. Selanjutnya dilakukan override untuk getter riwayat status. Ini untuk menampilkan riwayat status semua riwayat status yang ditambahkan. Selanjutnya ada kelas perabot rumah. Kelas perabot rumah ini juga merupakan kelas turunan dari barang logistik yang mewarisi semua atribut dan juga metode dari barang logistik, tetapi tidak mengimplementasikan interface tracking ini. Lalu dalam kelas ini juga terdapat konstruktor untuk memanggil konstruktor dari kelas induk untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Di sini menggunakan super, ID barang, dan berat kilogram. Selanjutnya diimplementasikan metode abstrak hitung biaya pengiriman yang dioperate dari kelas induk, di mana untuk perabot rumah ini melakukan perhitungan dengan mengalihkan berat kilogram dengan nilai 5, lalu ditambahkan dengan biaya penanganan tetap sebesar 100. Ini memiliki logika yang berbeda. Biaya hitung pengiriman antara perabot rumah dan juga dokumen penting ini memiliki logika yang berbeda. Walaupun tetap menggunakan nama metode yang sama, yaitu hitung biaya pengiriman. Selanjutnya ada kelas main yang digunakan untuk mengeksekusi program. Nah, dalam kelas main ini dibuat dua objek, yaitu dokumen penting dengan ID barang doc 001 dan berat 3,2, lalu dibuat objek untuk perabot rumah dengan ID barang PBRM 001 dengan berat 13 kg. Selanjutnya di sini ada di sini akan dilakukan perhitungan dan menampilkan biaya pengiriman. Di sini kita memanggil metode untuk menghitung. Di sini kita memanggil metode untuk menghitung biaya pengiriman untuk dokumen penting. Lalu kita juga memanggil metode untuk menghitung biaya pengiriman untuk perabot. Nantinya program akan menghasilkan perhitungan biaya sesuai dengan masing-masing barang. Selanjutnya ada demonstrasi tracking untuk dokumen penting, di mana kita dapat pertama kita
menampilkan judul dari output tracking. Lalu kita dapat mengupdate status dengan menambahkan status baru seperti barang diterima di gudang, barang dalam proses pengiriman, dan barang telah tiba di alamat tujuan. Nantinya, status baru tersebut akan ditambahkan secara otomatis ke dalam riwayat status. Lalu, kita dapat menampilkan riwayat status dengan memanggil get riwayat status. Ayo kita jalankan programnya. Nah, di sini dapat terlihat didapatkan biaya pengiriman dokumen penting sebesar Rp64 dan perabot rumah sebesar Rp165. Di sini dapatkan dengan perhitungan, di mana untuk dokumen penting ini menghitung biaya pengiriman dengan mengalihkan berat kilogram 3,2 dikali dengan 20 menghasilkan Rp64. Sedangkan untuk biaya pengiriman perabot rumah dikalikan dengan mengalihkan berat barang yaitu 13 kg dikali dengan 5 lalu ditambahkan 100, dimana 13 kali 5 yaitu 65 dan ditambahkan 100 menjadi Rp165. Lalu di sini ada tracking dokumen yang akan menampilkan riwayat status dari status yang sudah diupdate, yaitu berupa barang diterima di gudang, barang dalam proses pengiriman, dan juga barang telah tiba di alamat tujuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dari soal nomor 6. Solusi soal nomor 6 ini merupakan program yang dibuat untuk melakukan simulasi terhadap sistem informasi data karyawan pada suatu perusahaan dengan menampilkan detail karyawan menggunakan konsep metode overloading pada pemrograman berorientasi objek. Program ini juga menjelaskan atau menunjukkan fungsi dari penggunaan konsep disk dan juga memperlihatkan perbedaan ruang lingkup variabel atau variable scope antara atribut instan dan juga variabel lokal. Nah, pada program pertama dibuat kelas karyawan. Nah, kelas karyawan ini memiliki dua atribut berupa nama untuk menyimpan nama karyawan dan departemen untuk menyimpan di departemen mana karyawan tersebut bekerja. Nah, atribut ini merupakan atribut instan dan atribut ini bersifat privat sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Ini merupakan salah satu penerapan konsep enkapsulasi. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Konstruktor ini menggunakan disk. Pada konstruktor ini dibuat dengan dua parameter yaitu nama dan juga departemen. Kata kunci disk pada konstruktor dibuat untuk membedakan antara atribut instance dengan parameter. Contohnya, disk nama ini mengacu pada atribut milik objek, sedangkan nama yang ada di sebelah kanan ini mengacu pada parameter yang dikirim saat membuat objek. Dengan cara ini, atribut objek akan diisi dengan data yang sesuai dengan yang kita masukkan. Selanjutnya di sini ada metode yang bernama sama yaitu tampilkan detail. Namun metode ini memiliki parameter yang berbeda.
Konsep ini disebut dengan metode overloading, di mana dua metode memiliki nama yang sama namun dengan parameter yang beda. Di mana dapat lihat parameter yang beda, dapat dilihat pada metode overloading satu ini, di sini ditambahkan parameter info tambahan yang merupakan variabel lokal. Sedangkan di metode overloading 2 ini tanpa parameter, ini kosong. Sehingga di metode overloading satu ini akan menampilkan nama, departemen, serta info tambahan. Sedangkan pada metode overloading 2 ini hanya menampilkan nama dan departemen saja. Nah, selanjutnya kita ke kelas main. Nah, pada kelas main ini kita membuat satu objek karyawan di mana namanya Amrita dan departemennya itu IT support. Lalu di sini kita memanggil metode overloading tanpa parameter. Ini K1 tampilkan detail, lalu kita memanggil metode overloading dengan parameter yaitu variabel lokal. Sini K1 tampilkan desainnya, ditambahkan info tambahan berupa pegawai magang. Lalu coba kita running. Dapat terlihat bahwa yang ditampilkan untuk metode overloading, kita memanggil metode overloading tanpa parameter, maka hanya ditampilkan nama dan departemen, sedangkan ketika kita memanggil metode dengan parameter yang berupa parameternya pegawai magang, maka akan ditampilkan nama, departemen, dan info tambahan yaitu pegawai magang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi soal nomor 7. Nah, solusi soal nomor 7 ini merupakan program yang dibuat untuk melakukan simulasi terhadap pengelolaan daftar belanja pada sebuah toko dengan menggunakan konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Program ini memanfaatkan konsep enkapsulasi, generic class, dan juga array list untuk menyimpan data secara aman, terstruktur, dan juga mudah diperbarui. Nah, pertama, kita membuat kelas item belanja, di mana kelas item belanja ini memiliki beberapa atribut berupa nama untuk menyimpan nama dari item atau barang, lalu ada harga untuk menyimpan harga dari suatu item atau barang, lalu ada kuantitas yaitu jumlah atau barang, lalu ada kuantitas untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli. Lalu atribut ini bersifat privat agar tidak dapat diubah secara langsung dari luar kelas. Nah, sebagai gantinya, kita memiliki getter untuk mengambil, membaca, atau mengakses nilai atribut tersebut dari luar kelas, di mana kita memiliki get nama untuk mengakses nama, get harga untuk mengakses harga, dan juga get kuantitas untuk mengakses kuantitas. Ini dilakukan agar data dapat dibaca dengan cara yang aman. Ini merupakan penerapan konsep enkapsulasi untuk melindungi data dan menjaga integritas data. Seperti biasa, di sini ada konstruktor untuk menginisialisasi nilai awal atribut saat objek dibuat. Ini juga ada dis nama, dis harga, dan juga dis kuantitas. Item belanja ini memiliki 3 parameter berupa nama, harga, dan juga kuantitas. Selanjutnya, beralih ke kelas daftar belanja. Nah, pada kelas daftar belanja ini, kita melakukan import terhadap array list dan juga list.
Kelas ini berfungsi untuk mengelola kumpulan objek di item belanja. Eee dalam kelas ini terdapat eee, list. Di dalam kelas ini menggunakan generic item belanja untuk keamanan untuk data. Di sini terdapat list item belanja yang hanya dapat menyimpan objek bertipe item belanja. Di sini ada konstruktor untuk menginisialisasi array list. Nah, lalu pada kelas ini terdapat 3 metode. Yang pertama ada metode untuk menambahkan item baru ke daftar belanja. Parameternya merupakan item dari objek yang metode ini memiliki parameter item dari sebuah objek di kelas belanja yang berisi data, nama, harga, dan juga kuantitas. Daftar add item ini berfungsi untuk menambahkan objek item ke dalam array list bernama daftar. Lalu, apabila data tersebut berhasil ditambahkan, akan ditampilkan pesan get nama ini untuk mengakses nama item yang berhasil ditambahkan, lalu diikuti dengan kata berhasil ditambahkan ke daftar belanja. Selanjutnya ada metode untuk mencari dan menghapus item berdasarkan nama yang case insensitive, artinya tidak diperhatikan nama item yang dimasukkan itu menggunakan huruf kecil maupun huruf besar, tidak apa-apa. Di sini terdapat metodenya bersifat publik yang dapat diakses dari luar kelas, artinya lalu parameternya berupa nama item. Nama item tersebut nanti ditambahkan nama item apa yang akan kita hapus. Nah, di sini ada perulangan for untuk mengecek setiap item yang ada dalam daftar belanja. Pengecekan ini dilakukan akan dilakukan pada setiap item yang ada pada daftar. Nah, apabila di sini ada if item get nama equals ignore case name item, artinya apabila nama barang yang ditambahkan dalam parameter itu ditemukan, entah itu menggunakan huruf besar atau huruf kecil tidak dipedulikan, maka barang tersebut akan dihapus dari maka barang atau item itu akan dihapus dari daftar belanja. Kemudian akan ditampilkan nama item tersebut dan akan ditampilkan berhasil dihapus. Nah, karena berhasil dihapus, maka perulangan akan berhenti, kita akan keluar dari perulangan dan kembali. Nah, namun jika tidak ada item yang cocok, maka akan ditampilkan pesan item dengan nama item yang dimasukkan tidak ditemukan. Selanjutnya, ada metode untuk menghitung total harga dari semua item, di mana total harga dihitung dengan mengalihkan harga dikali jumlah atau kuantitas. Nah, di sini metode ini
bersifat publik sehingga dapat diakses dari luar kelas. Double total ini artinya perhitungan dimulai dari angka endol. Nah, di sini terdapat perulangan pada setiap objek item dalam daftar. Nah, di setiap iterasi, harga per item ini akan dikalikan dengan jumlah barang atau kuantitas. Lalu hasilnya akan ditambahkan ke dalam total. Setelah perulangan selesai, maka nilai total akan dikembalikan ke return. Selanjutnya, ada kelas main. Nah, dalam kelas main ini kita membuat objek daftar belanja. Nah, dalam kelas main ini kita membuat objek daftar belanja. Lalu kita menambahkan 3 item ke dalam daftar belanja tersebut. Di sini ada item pop mie dengan harga 7.000, kuantitas 2, lalu ada item kopi Good Day dengan harga 8.700 dengan kuantitas 5, dan juga item Cimori Yogurt dengan harga 9.200 dengan kuantitas 3. Lalu di sini kita juga melakukan pengujian untuk menghapus item berdasarkan nama. Misalnya kita memilih nama item kopi Good Day. Kita masukkan dalam parameter ini belanja hapus item, lalu masukkan parameter namanya. Lalu kita juga menampilkan total belanja setelah perubahan. Setelah item tersebut dihapus dengan memanggil metode hitung total belanja. Lalu coba kita running. Nah, di sini akan ditampilkan pop mie berhasil ditambahkan ke daftar belanja. Kopi Good Day berhasil ditambahkan ke daftar belanja, dan Cimol Yogurt berhasil ditambahkan ke daftar belanja. Lalu, item kopi Good Day, karena dia ada dalam list item, kita melakukan pengujian terhadap untuk menghapus satu item berdasarkan nama. Di sini dibandingkan terlebih dahulu tiap-tiap item, mulai dari pop mie, apakah pop mie itu termasuk sama dengan parameter nama item atau parameter yang diinputkan. Nah, pop mie tidak sama dengan Coffee Good Day. Lalu Coffee Good Day apakah sama dengan nama item yang diinputkan, yaitu Coffee Good Day, ternyata sama. Maka karena kopi gede tersebut ada dalam daftar belanja, maka kopi gede tersebut akan dihapus. Selanjutnya, ditampilkan total belanja akhir. Di sini didapatkan perhitungan, yaitu pop mie, yaitu sebanyak 7.000 dikali 2, yaitu 14.000. Lalu Cimori Yogurt, yaitu 9.200 dikali 3, yaitu 27.600. Sehingga 14.000 tambah 27.600 menghasilkan 41.600. Kopi Good Day tidak ditambahkan lagi karena sudah dihapus dari daftar belanja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi soal nomor 8. Nah, program ini dirancang untuk melakukan simulasi sistem alokasi kursi pada sebuah bioskop menggunakan struktur data HashMap di Java. Tujuan dari program ini agar status ketersediaan kursi dapat dilacak dengan cepat, efisien, serta mudah diperbarui ketika terjadi pemesanan kursi. Nah, program ini dimulai dengan membuat kelas, yaitu kelas bioskop. Nah, kelas bioskop ini akan mengimport HashMap dan juga map. Nah, dalam kelas bioskop ini terdapat map yang berfungsi untuk menyimpan kode kursi dan statusnya. String untuk menyimpan kode kursi dan boolean untuk menyimpan status kursi. True untuk kursi yang dipesan dan false untuk kursi yang masih tersedia. Selanjutnya,
ada konstruktor untuk inisialisasi map. Konstruktor ini dijalankan saat objek bioskop dibuat. Nah, ini konstruktor ini akan menginisialisasi status kursi agar siap menampung data kursi. Baik, selanjutnya ada metode untuk menginisialisasi kursi dengan baris dan kolom tertentu. Nah, di sini kita menggunakan contoh 3 baris dan 3 kolom. Pada metode ini terdapat parameter baris dan juga kolom. Nah, parameter ini dapat kita tambahkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita di sini pada program menggunakan 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, pada metode ini terdapat dua perulangan, yaitu perulangan luar yang ini dan perulangan dalam yang ini. Nah, perulangan luar ini digunakan untuk menghasilkan baris kursi di bioskop atau menghasilkan kode baris kursi di bioskop. Nah, variabel i ini perulangannya dimulai dari 0 hingga i kurang dari baris atau i kurang dari jumlah baris minus 1. Maaf, atau i kurang dari baris dan nilai i ini akan diinkremen. Lalu di sini ada kode untuk mengkonversi nilai i tersebut menjadi huruf, yaitu misalnya jika i sama dengan 0, maka dikonversi menjadi a karena diawali dengan a. Dan juga seterusnya. Contohnya, pada perulangan akan dimulai dari i sama dengan 0. Apakah i kurang dari baris, yaitu barisnya 3? Ya, maka i ditambahkan menjadi i sama dengan 1. Nah, lalu karena kode barisnya karena itu sama dengan 0, maka i sama dengan 0 tersebut menjadi a. Ini akan dicetak baris a. Lalu selanjutnya sekarang nilai i adalah 1 karena sudah diinkremen. Apakah i kurang dari baris 1 kurang dari 3? Ya, maka i akan ditambahkan jadi nilai i sekarang sama dengan 2. Nah, kode baris dari i sama dengan 1 ini akan dikonversi dari a menjadi dari yang dicetak a, maka i sama dengan 1 ini akan dicetak huruf setelah a, yaitu b. Lalu dilakukan perulangan lagi. Sekarang nilai i adalah 2. Nah, apakah nilai i kurang dari baris 3? Ya, berarti i ditambahkan dan akan dikonversi. Nah, nilai i sama dengan 2, artinya dikonversi menjadi huruf setelah b, yaitu c. Lalu huruf c akan dicetak. Nah, sekarang kita memiliki i sama dengan 3. Nah, apakah i kurang dari baris? Apakah 3 kurang dari baris? Tidak, maka perulangan akan berhenti. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan dalam. Perulangan ini digunakan untuk mengatur nomor kolom kursi. Perulangan ini berjalan dari 1 sampai jumlah kolom, yaitu 3.
lalu J akan ditambahkan atau di-increment. Nah, uh, huruf atau cara yang dihasilkan yaitu A, B, dan C ini nantinya akan ditambahkan dengan string value of J. J ini sehingga akan menghasilkan A1, A2, A3, dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat status kursi yang memiliki parameter kode kursi dan boolean false. Nah, false ini artinya kursi belum dipesan. Selanjutnya ada metode untuk memesan kursi dan mengembalikan pesan hasilnya. Di sini terdapat metode pesan kursi dengan parameter kode kursi. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan apakah kursi tersebut ada di map. Nah, if kursi tidak ada di map, if kode kursi tidak ada di map, maka akan ditampilkan pesan kursi dengan kode kursi bla 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 tidak ditemukan. Lalu jika kursi tersedia, maka akan dilakukan perubahan status kursi. Nah, jika kursi tersedia, maka dia akan dilakukan perubahan status kursi dari false menjadi true dan akan dikembalikan pesan berupa kursi dengan kode tertentu berhasil dipesan. Nah, apabila kursi tersebut sudah dipesan sebelumnya, akan ditampilkan pesan tidak dapat memesan kursi karena kode kursi tertentu sudah dipesan sebelumnya. Baik, selanjutnya ada metode untuk menampilkan seluruh status kursi. Di sini terdapat metode tampilkan status kursi. Nah, akan dilakukan loop atau perulangan di mana program ini akan mengambil semua kode dari status kursi. Nah, selanjutnya untuk tiap kursi akan dicek status kursinya, apakah status kursi tersebut sudah dipesan yaitu true atau tersedia yaitu false. Lalu akan di print status kursi dengan kode tertentu dan beserta statusnya. Selanjutnya ada kelas min. Nah, pada kelas min ini pertama kita membuat objek bioskop, lalu kita menginisialisasi bioskop dengan 3 baris dan 3 kolom kursi. Di sini parameter yang kita masukkan ada metode ini kursi, yaitu 3 baris dan 3 kolom. Lalu kita mencoba memesan berapa kursi dengan metode pesan kursi, yaitu kita memesan kursi A3, B1, dan A3. Lalu akan ditampilkan status semua kursi. Nah, kita akan menjalankan program. Nah, output yang hasilkan yaitu ini. Nah, di sini kita berhasil memesan kursi A3, lalu kita juga berhasil memesan kursi B1 karena kursi tersebut masih tersedia. Nah, lalu kita ingin memesan kursi A3 lagi, akan ditampilkan pesan bahwa kursi
A3 sudah dipesan sebelumnya. Nah, sehingga tidak dapat dipesan lagi. Lalu akan ditampilkan status kursi, di mana kursi A1, B2, C3, A2, B3, C1, dan C2 masih tersedia semuanya, sedangkan kursi A3 dan B1 ini sudah dipesan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi soal nomor 9. Nah, program ini dibuat untuk melakukan simulasi penerapan konsep generic class dalam Java, yang digunakan untuk menciptakan kode yang lebih fleksibel, aman terhadap tipe data atau type shape, dan dapat digunakan kembali atau reusable. Nah, pertama, program ini diawali dengan membuat kelas bernama wadah. Kelas bernama wadah ini memiliki parameter T, di mana parameter ini bersifat generik. Artinya, saat membuat objek wadah, kita dapat menentukan sendiri tipe data apa yang ingin disimpan. Misalnya, wadah string ini hanya dapat menyimpan tipe data dengan string, dan wadah integer hanya dapat menyimpan tipe data integer. Selanjutnya, dalam kelas wadah ini memiliki atribut berupa item. Atribut item ini juga merupakan variabel yang bersifat generik, di mana ini menyesuaikan tipe yang diberikan saat objek dibuat. Lalu, objek item ini bersifat privat, sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas dan hanya dapat diakses menggunakan getter. Ini menerapkan konsep enkapsulasi. Selanjutnya, di sini ada konstruktor untuk menginisialisasi nilai item. Parameter item ini, parameter item bertipe T ini bisa berupa apa saja, mulai dari string, integer, ataupun double. Selanjutnya ada metode getter. Metode getter ini digunakan untuk mengambil nilai item. Ini ada return item, di mana ini akan mengembalikan nilai item sesuai dengan tipe data aslinya. Metode getter ini juga digunakan untuk mengakses nilai item dan akan mengembalikan nilai item sesuai dengan tipe data aslinya. Selanjutnya, di sini juga ada metode cetak tipe, mana metode ini untuk menampilkan tipe data yang disimpan di dalam wadah. Return item get class get name ini artinya ini akan mengembalikan nama kelas dari tipe item. Selanjutnya kita kelas main. Di kelas main ini kita membuat objek untuk menyimpan data string terlebih dahulu, di mana dapat dilihat wadah yang sebelumnya parameternya T diubah menjadi string. Lalu di sini itemnya yaitu Amrita suka jus mangga. Lalu nanti akan ditampilkan isi dari wadah dengan mengakses dengan metode getter untuk mengakses item. Lalu akan ditampilkan tipe data dengan memanggil metode cetak type. Lalu di sini juga kita membuat objek wadah untuk menyimpan integer. Di sini dapat lihat wadah yang sebelumnya parameternya T diubah menjadi integer, lalu itemnya berupa 52. Lalu nanti akan ditampilkan isi dari wadah dengan metode getter untuk mengakses item tersebut, lalu akan ditampilkan tipe data dengan memanggil metode cetak tipe. Nah, di sini juga bisa terjadi kesalahan dalam komplikasi.
mohon maaf, maksudnya di sini terdapat contoh kesalahan di mana ini tidak akan dikomplikasi atau akan menghasilkan error. Nah, contohnya apabila kita membuat objek wadah string, tapi item yang kita masukkan berupa integer seperti 145, maka baris tersebut akan error pada waktu komplikasi karena wadah string hanya boleh berisi tipe data string, sedangkan 145 itu merupakan data bertipe integer. Maka inilah disebut dengan konsep type safety, di mana Java memastikan tipe data secara konsisten. Baik, selanjutnya mari kita run program ini. Nah, dapat lihat output yang dihasilkan isi wadah string, yaitu Amrita suka jus mangga sesuai dengan item yang ditambahkan. Lalu tipe data yang muncul yaitu Java long string, di mana ini sudah sesuai. Lalu untuk isi wadah integer yaitu 52 sesuai dengan item yang ditambahkan. Lalu tipe datanya berupa Java long integer sesuai dengan integer yang ditambahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai solusi soal nomor 10. Program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem penghitungan gaji dan bonus pada sebuah perusahaan bernama PT Inovasi Cipta yang memiliki dua jenis karyawan, dua jenis pegawai, yaitu staff dan manajer. Program ini menerapkan konsep pewarisan atau inheritance, interface, dan juga polimorfisme dalam pemrograman berorientasi objek. Lalu program ini dibuat pertama dengan membuat kelas pegawai. Kelas pegawai ini bersifat abstrak, artinya tidak bisa dibuat objeknya secara langsung. Nah, dalam kelas pegawai ini terdapat dua atribut, yaitu nama untuk menyimpan nama pegawai dan juga nick untuk menyimpan kode unik yang dimiliki pegawai. Nah, atribut ini bersifat protected, artinya atribut ini dapat diakses oleh subkelas tanpa menerapkan metode getter dan setter. Selanjutnya ada konstruktor untuk menginisialisasi data pegawai saat objek dibuat, di mana di sini terdapat parameter nama dan juga nick. Seperti biasa kita menggunakan this nama dan this nick. Selanjutnya terdapat metode hitung gaji. Metode hitung gaji ini bersifat abstrak, sehingga setiap subkelas wajib mengimplementasikan logikanya tersendiri. Selanjutnya ada interface. Nah, interface ini digunakan untuk mendefinisikan kontrak untuk kelas yang ingin mendapatkan bonus. Siapapun yang mengimplementasikan ini wajib untuk membuat metode hitung bonus. Di sini dalam kelas ini terdapat metode untuk menghitung bonus, yaitu hitung bonus dengan parameter presentasi. Namun dalam interface ini tidak berisi isi, karena isinya nanti akan lebih lanjut atau lebih detail ditulis pada kelas yang mengimplementasikan metode ini. Nah, selanjutnya ada kelas staff, di mana kelas staff ini merupakan kelas turunan dari pegawai atau subkelas. Kelas staff ini mengextend dari kelas pegawai, di mana artinya kelas staff mewarisi seluruh
metode dan atribut yang dimiliki oleh kelas induk, yaitu kelas pegawai. Di sini juga terdapat konstruktor untuk memanggil konstruktor induk dengan menggunakan super nama nick. Konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek dibuat. Selanjutnya di sini ada implementasi metode hitung gaji sesuai dengan ketentuan gaji staf. Metode hitung gaji ini di-override dari metode hitung gaji yang ada pada kelas induk atau pegawai. Nah, di sini pada kelas staf ini metode hitung gajinya yaitu menetapkan bahwa gaji tetap staf yaitu 4 juta. Selanjutnya ada kelas manajer. Kelas manajer ini merupakan kelas turunan dari pegawai. Kelas manajer ini juga mengimplementasikan pemberi bonus. Nah, kelas manajer ini mengextend pegawai di mana sama seperti kelas staff, kelas manajer ini mewarisi seluruh atribut dan metode yang dimiliki oleh pegawai dan mengimplementasikan pemberi bonus atau mendapatkan bonus. Nah, dalam kelas manajer ini terdapat konstruktor untuk memanggil konstruktor induk dengan super, nama, dan nick. Lalu konstruktor ini juga digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut saat objek tersebut dibuat. Selanjutnya, terdapat implementasi metode hitung gaji khusus untuk manajer, di mana metode hitung gaji ini juga di-override dari kelas induk pegawai. Namun dengan logika yang berbeda, baik itu pegawai, staf maupun staf. Di sini pada kelas manajer ditetapkan bahwa metode hitung gaji menetapkan gaji sebesar 8 juta. Selanjutnya di sini juga ada implementasi dari metode hitung bonus dari interface pemberi bonus, di mana ini di-override dari kelas interface pemberi bonus. Metode hitung bonus ini memiliki parameter persentase yang nanti akan ditambahkan, sehingga perhitungan bonus dilakukan dengan mengalihkan gaji yang didapat atau perhitungan gaji dikalikan dengan persentase yang ditambahkan dari parameter. Baik, selanjutnya ada kelas min, di mana kelas min ini kita pertama mengimport Java atau release-nya, lalu kita membuat daftar pegawai dengan menggunakan release. Selanjutnya kita menambahkan beberapa objek staff dan manager ke dalam daftar tersebut. Di sini ada staff dengan nama Bianca dan Timothy dan nick-nya yaitu STF001 dan STF002. Lalu ada objek manager dengan nama Aditya dan Lauren dengan nick MNG001 dan MNG002. Nah, selanjutnya di sini ada variabel untuk menyimpan total gaji dan total bonus perusahaan. Di sini diinisialisasi mulai dari 0, untuk total gaji dan total bonus juga mulai dari 0. Selanjutnya, terdapat perulangan untuk menghitung total gaji dan bonus semua pegawai. Nah, perulangan ini dengan menelusuri daftar pegawai menelusuri setiap pegawai dalam daftar pegawai pada area list. Nah, lalu dipanggil setiap metode hitung gaji sesuai dengan tipe objeknya. Jika staff maka gajinya 4 juta dan jika manajer maka gajinya 8 juta. Lalu semua gaji
dari pegawai tersebut akan ditambahkan dan jadikan satu dengan pada total gaji. Selanjutnya, dilakukan pengecekan apakah objek tersebut termasuk penerima bonus atau mendapatkan bonus dari pemberi bonus, yaitu objek yang mendapatkan yaitu manajer. Nah, ini dicek dengan menggunakan instance of pemberi bonus, di mana instance of pemberi bonus ini akan memastikan objek P adalah kelas yang mengimplementasikan interface pemberi bonus. Dalam hal ini yaitu manajer. Nah, jika ya, maka objek P dikonversi menjadi pemberi bonus, lalu PB lalu memanggil metode hitung bonus dengan persentase 0,15 sehingga didapatkan mohon maaf lalu mohon maaf izin mengulang di sini if P instead of pemberi bonus digunakan untuk memastikan objek P adalah kelas yang mengimplementasikan interface pemberi bonus atau mendapatkan bonus. Dalam hal ini yaitu manajer. Nah, jika ya, maka objek P dikonversi menjadi pemberi bonus. Lalu akan dipanggil metode untuk menghitung bonus dengan persentase 0,15 atau bonus 15% dari gaji. Setiap objek manajer akan mendapat bonus 15% dari gajinya. Nah, total bonus tiap pegawai bonus tiap pegawai tersebut akan ditotalkan dan disimpan nilainya dalam total bonus. Lalu terakhir, program akan menampilkan hasil total pengeluaran perusahaan. Nah, sini ada total gaji, lalu akan menampilkan total gaji, lalu ada total bonus untuk akan menampilkan total bonus, dan total pengeluaran ditampilkan dengan menambahkan total gaji dan juga total bonus. Seperti itu, mari kita running. Nah, di sini didapatkan bahwa total gajinya yaitu 24 juta. E ini merupakan 2,4 dikali 10 pangkat 7, yang artinya 24 juta. Di mana didapatkan yaitu, jadi kan pertama ditelusuri tiap pegawai dalam tiap gaji tiap pegawai dalam daftar rilis daftar pegawai. Yang pertama ada staf Bianca. Yang pertama ada Bianca, yaitu merupakan staf dan pastinya gajinya yaitu 4 juta. Lalu ada Timothy, yaitu merupakan staf, gajinya juga pasti 4 juta. Maka 4 juta ditambah 4 juta menghasilkan 8 juta. Selanjutnya ada manajer yaitu Aditya, gajinya 8 juta, maka 8 juta ditambah 8 juta yaitu 16 juta, dan juga selanjutnya ada manajer yaitu Lauren dengan gaji 8 juta, maka 16 juta ditambah 8 juta yaitu 24 juta. Nah, selanjutnya ini akan dilakukan pengecekan apakah objek termasuk yang mendapatkan bonus dari pemberi bonus. Nah, jadi ini juga akan dicari. Nah, dari pertama kan dicari pertama
dilihat dalam daftar pegawai. Yang pertama staf. Staf tidak mengimplementasikan, maka staf diabaikan. Lalu ada daftar pegawai mohon maaf, jadi yang pertama di sini akan ditelusuri daftar pegawai juga. Nah, di sini ada staf dengan nama Bianca, karena staf tidak mendapatkan bonus maka diabaikan. Nah, lalu ada staf Timothy karena dia juga merupakan staf yang tidak di mana kelas staf tidak mengimplementasikan interface pemberi bonus maka diabaikan. Selanjutnya ada uh, dalam daftar pegawai terdapat ada manajer dengan nama Aditya. Nah, manajer ini menerapkan interface pemberi bonus, artinya mendapatkan bonus, maka akan dipanggil metode hitung bonus dikalikan dengan persentase 0,15. Nah, Aditya itu merupakan manajer yang memiliki gaji 8 juta, maka 8 juta dikali 0,15 yaitu 1.200.000. Nah, maka total bonus yang dimiliki sekarang yaitu 1.200.000. Selanjutnya ditelusuri lagi bahwa manajer Lauren bahwa Lauren juga merupakan manajer yang menerapkan interface pemberi bonus. Sehingga Lauren juga mendapatkan bonus di mana sehingga dikalikan juga gaji Lauren yaitu 8 juta dikali 0,15 yaitu 1.200.000. Nah, 1.200.000 yang tadi oleh Aditya ditambahkan lagi dengan bonus yang diperoleh oleh Lauren yaitu 1.200.000 sehingga total bonus didapatkan 2.400.000. Nah, total pengeluaran keseluruhan yaitu ditambahkan total gaji yaitu 24 juta lalu ditambahkan 2.400.000 sehingga total pengeluaran keseluruhan perusahaan yaitu 26.400.000.